Semakin kau benci aku, semakin susah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini dalam segmen Breaking News. Setelah pemukiman ilegal yang dihuni oleh orang Indonesia ilegal yang berlokasi di Nilai yang telah diberantas beberapa minggu yang lalu, kali ini Jabatan Imigresen Malaysia kembali menggerebek dan membongkar satu lagi perkampungan ilegal yang didiami oleh warga Indonesia yang ilegal juga, yang terletak terpencil tersembunyi di dalam hutan yang berada di daerah Cyber Jaya yang telah diyakini telah berdiri dan wujud sejak 8 tahun yang lalu. Berita ini saya ambil melalui Facebook resmi milik Jabatan Imigresen Malaysia. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Hairul Zaimi Daud berkata, pihaknya telah membuat serbuan dengan kekuatan pasukan sebanyak 321 orang pegawai imigresen serta anggota dari agensi lain termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan pasukan Gerakan AM serta polis di Raja Malaysia. Serbuan ini dilakukan kira-kira jam 12.30 malam setelah pihaknya mendapat aduan dan dapat informasi dari masyarakat setempat yang resah dengan adanya pemukiman ilegal itu. Lalu penyelidikan, pemantauan, dan juga pengintaian pun dilakukan. Berdasarkan pemantauan tersebut, didapati terdapat kira-kira 100 rumah yang terbuat dari kayu di kawasan tersebut yang letaknya dalam keadaan berserakan di dalam hutan itu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Imigresen Malaysia telah menahan sebanyak 55 orang pati asal Indonesia yang terdiri dari 26 lelaki dan 29 wanita berusia antara 16 tahun hingga 70 tahun. Semua warga negara Indonesia itulah yang mendiami rumah-rumah kayu di kawasan tersebut. Serbuan yang dilakukan secara mendadak pada tengah malam itu ternyata ada yang berhasil kabur dan melarikan diri. Diperkirakan antara 20 orang hingga 30 orang warga Indonesia ilegal telah berhasil melarikan diri pada malam itu ke dalam semak belukar dan berlari menjauh ke dalam hutan belantara. Imigresen pun memutuskan untuk tidak mengejar mereka atas dasar faktor keselamatan serta keadaan yang gelap gulita, karena jika terus dikejar akan membahayakan petugas imigresen itu sendiri. Dari hasil soal siasatan awal terhadap warga asing yang ditahan ini, mendapati kebanyakan mereka masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial sebagai pelancong. Kebanyakan dari mereka ini bekerja di kawasan sekitar sebagai tukang cuci. Karena pemukiman ilegal ini sudah lama berdiri, di dalam pemukiman itu sudah ada banyak orang yang berbisnis. Ada seorang ibu-ibu yang tinggal di situ yang menjalankan bisnis berjualan kue, nasi lemak, goreng pisang, dan lain-lain. Menurut informasi, perumahan ilegal ini sulit dideteksi karena terletak kira-kira 3 hingga 4 km dari jalan utama, dengan kondisi rumahnya yang dibangun di celah-celah pohon di tepi semak belukar yang ada di dalam hutan. Sedangkan untuk sumber listriknya, pemukiman ilegal ini menggunakan generator atau juga genset, dan untuk sumber persediaan air mereka sempat-sempatnya menggali sumur buatan dengan kedalaman antara 3 hingga 5 meter ke dalam tanah. Selain itu, mereka juga membuat kamar mandi umum dengan keadaan toilet serta pembuangan yang tidak layak. Di dalam perkampungan ilegal ini ternyata ada banyak fasilitasnya. Mereka mempunyai sebuah kedai runcit, kedai kopi, bahkan ada surau yang sudah dibangun di tengah-tengah perkampungan itu, di mana surau ini bisa menampung 30 hingga 40 jamaah untuk satu kali sembahyang. Dari hasil soal siasat, kebanyakan warga negara Indonesia ilegal yang tinggal di perkampungan itu diharuskan membayar sewa sebesar RM500 setiap bulannya. Bayaran uang sewa ini akan diambil oleh seorang ketua yang berkeliling ke setiap rumahnya dan akan diserahkan kepada pihak tertentu. Nah, pihak tertentunya inilah yang belum diketahui siapa. Imigresen juga sedang menyelidiki siapa pemilik tanah tersebut untuk memastikan tindakan yang tepat, karena pemilik tanah itu telah melakukan kesalahan besar, yaitu melindungi pendatang asing tanpa izin. Semua warga negara Indonesia yang tertangkap telah dibawa dan ditahan ke Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya untuk dilakukan tindakan hukum dan akan dituntut mengikuti
mengikut Akta Immigration 1959/63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Tentu tidak ada satu negara pun yang akan diam saja jika ada perkampungan warga asing ilegal seperti ini yang berdiri di tengah-tengah negaranya. Begitu juga Malaysia yang terus melakukan pemberantasan terhadap penyusupan seperti ini. Kejadian seperti ini bukan untuk menjelekkan Indonesia ya. Berita ini benar apa adanya dan memang benar terjadi dan sudah muncul di seluruh media massa yang ada di Malaysia. Saya bukan orang pertama yang memberitakan ini, tapi justru hal ini menjadi peringatan kepada kita semua. Jika tinggal dan bekerja di negara Malaysia, negara orang, kita sebagai pendatang asing harus mematuhi segala peraturan yang ada. Jika melanggar, tentu akan dihukum tanpa ada pengecualian. Apakah berita seperti ini harus kita tutupi? Pura-pura tidak tahu, pura-pura menutup mata, pura-pura buta terhadap kesalahan yang dilakukan? Ya tentu saja tidak. Salah tetap salah di mata hukum. Apalagi mereka sudah sampai membangun perkampungan di tengah hutan seperti ini. Kita hanya bisa mendoakan mereka yang ditangkap selalu sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Sekian breaking news kali ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.